Karena orang yang iri dan dengki itu sebenarnya adalah orang yang buta. Orang yang buta hatinya, orang yang buta, ya muka-muka gak buta matanya. Orang yang buta hatinya, makanya sampean harus tenang. Dan ini adalah akibat dari SDM manusianya yang tidak berkembang. Atau mindset cara berpikir manusia yang jalan di tempat, sehingga menjalin jalan pintas. Karena iri dengki akhirnya nyuwur-nyuwurno tonggone ndolek pesugihan utawa ngingu toyol. Ini aneh ini. Ini satu yang luar biasa, satu fitnah yang sangat-sangat keji. Padahal dulur, ketika melakukan satu hal yang seperti itu, loh ini bahaya ini. Bahaya. Karena apa? Fitnah atau pencemaran nama baik itu sebenarnya melanggar undang-undang, dan itu melanggar pasal 434 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2023. Loh bahaya loh dulur. Itu adalah pencemaran nama baik dan fitnah. Dan kalau itu memang dimasukkan ke ranah hukum, sama tak kandani, hukumannya ya iku penjara petang tahun loh. Penjara petang tahun utawa denda 750 juta. Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur pemirsa Tembelang TV dimanapun panjenengan berada, selamat berjumpa kembali dengan saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa diberikan sehat. Amin. Terus yang saat ini lagi beraktivitas, lagi berusaha, bekerja, semoga sukses dan barokah. Dan yang paling penting adalah mudah-mudahan kita diberikan tetap iman. Amin ya robbal alamin. Dulur, saat ini saya berada di Basecamp KPK, komunitas pecinta kopi Tambak Beras. Nah, ini masih sepi nih, keadaan masih sepi. Nanti kalau agak siang ramai nih dulur-dulur pecinta kopi di warung ini. Dulur, panjenengan yang saat ini mungkin sudah ada kopi di hadapan panjenengan, di rumah, di warung, atau dimanapun saja, silakan menikmati kopinya. Dan biasanya saya juga minum kopi, tapi untuk saat ini saya kepingin ini beda kayak kemarin. Ini ada jahe dan kunyit dulur. Jadi mungkin juga untuk sebagai minuman kesehatan juga. Ngopi juga menyehatkan dulur, karena ngopi adalah ngolah pikir. Oke, kita nikmati dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol dulur. Sambil menunggu bolo-bolo KPK, bolo-bolo komunitas pecinta kopi hadir di sini, saya mendahului dulu. Ayo bareng-bareng dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dulur, jahe hangat dicampur dengan kunyit utawa kunir lah bahasa wong Jombang. Alhamdulillah dulur, sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sehari-hari, apa yang kita jalankan, yaitu kehidupan kita sehari-hari senantiasa diberikan keberkahan. Itulah doa kita yang utama sebenarnya. Dan alhamdulillah panjenengan semua pemirsa Tembelang TV dimanapun panjenengan berada, yang ada di desa, yang ada di kota, yang ada di mana-mana sajalah, mudah-mudahan kita diberikan kehidupan yang damai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, memang kita hidup itu selalu bersanding, selalu bersebelahan, selalu apa ya, bersama-sama dengan alam, bersama-sama dengan makhluk Tuhan yang lain, bersama-sama dengan tetangga khususnya, karena kita memang makhluk sosial. Sugeng rawuh Gus. Nah, boleh. Saya makhluk yang lain.
Ini baru saja dulur komunitas pecinta kopi tambak beras baru saja hadir. Beliau adalah Gus Taufik. Nah, jadi yang ngopi di sini itu banyak gus-gusnya, alumni IKABU. Tapi kalau saya ini bukan alumni IKABU, Gus. Saya alumni Anjal. Anak jalanan. Oke pemirsa, saya lanjutkan lagi tadi terkait dengan masalah kehidupan kita, berkehidupan sosial dengan tetangga, dengan alam lah. Namun yang perlu kita sadari bahwasanya kita hidup itu kadangkala memang harapan kita selalu baik dan baik. Kebaikan, keindahan itu harapan kita. Namun saudaraku, perlu bersama-sama kita pahami dan tentunya kita sudah menyadari bahwasanya berkehidupan di tengah-tengah masyarakat, bersanding dengan saudara-saudara kita, itu memang ya kadangkala memang kita ada problem. Karena karakter dan watak seseorang, cara pandang manusia itu berbeda-beda. Tidak pernah akan sama. Karena memang Tuhan, Allah memang menciptakan setiap individu manusia itu tidak sama. Ora podo dulur. Jadi kadangkala kita berharap orang lain sesuai dengan harapan kita, karpe kudu podo karo awake dhewe. Dan itu tidak akan mungkin terjadi karena memang itulah keagungan Tuhan, kehebatannya Gusti Allah. Menciptakan makhluknya antara satu dan satu sandunya itu gak podo. Tidak pernah akan sama. Nah, dulur, banyak kejadian-kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat ketika kita menjalankan kehidupan. Nah, perlu diketahui bahwasanya juga setiap individu manusia itu diberikan oleh Tuhan, oleh Allah, rezeki yang berbeda-beda. Nah, rezeki yang berbeda-beda. Ada yang di masyarakat kita, di tetangga kita, ada yang diberikan rezeki yang lebih, ada diberikan rezeki yang biasa-biasa, dan ada yang rezekinya itu di bawah rata-rata. Nah, kadangkala hal itu juga menjadikan sebuah problematika kehidupan kita. Karena satu hal yang perlu kita sadari bahwasanya kita berkehidupan itu kadangkala tidak lepas dari yang namanya ujian. Dan salah satu ujian itu adalah penyakit hati, dulur. Penyakit hati. Dan yang sering saya amati, karena saya itu bisa dikatakan setiap hari jajah desa Milangkori. Jadi kehidupan sosial di manapun tempat, kadang-kadang saya memahami, saya tahu. Ada kemarin satu cerita dari seseorang, cerita dengan saya. Cak Eko, iki aku kata curhat apa? Saman juga tahu awal kali saya berkehidupan yang pada dasarnya saya itu berlatar belakang orang yang tidak punya, Cak Eko. Ya, terus nah, karena saya orang tidak punya, yang pada akhirnya kemudian saya bersemangat untuk melakukan satu hal yang sifatnya bagaimana cara saya untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan ekonomi, yang pada akhirnya aku ini nyambut gawe, Cak Eko. Nah terus, ketika saya bekerja, yang pada akhirnya ya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi lah, cukup gawe mangan, kena gawe nyekolano arek-arek sekolah. Dan pada akhirnya ya kelihatannya memang roda kehidupan ekonomi saya berjalan. Ceritanya iku ngono dulur. Roda kehidupan ekonomi berjalan. Aku ya tuku sepeda motor. Walaupun tuku sepeda motor gak ono sing ngeru, aku kredit. Terus banyak hal lah yang bisa saya capai, tapi ya bukan sesuatu yang istimewa atau yang yang luar biasa saja.
Nah, suatu saat ya Eko, itu saya itu dengar bahwasanya ada seseorang yang membuat isu di tempat saya bahwasanya aku ikut Eko disuwara duwe toyol. Saya terkejut dulu, aneh-aneh ceritanya wong iki. Loh, bener Cak Eko. Saya itu disuruh wong duwe toyol ngono. Disuruh wong duwe toyol. Wah, Pak. Batinku yang ngene biasa nyene wong desa iku ngono. Biasa wong desa itu nuyu. Apa? Ya seperti itulah. Ketika melihat tetangganya bisa makan, tetangganya bisa berkehidupan, itu akhirnya timbul yang namanya sifat dengki. Sifat dengki. Nah, sifat dengki ini muncul kadangkala secara tiba-tiba. Ora ro sebabnya gak ngerti masalah, akhirnya timbul dengki yang pada akhirnya iri. Nah, orang yang sudah iri dan dengki itu kadangkala membuat cara bagaimana orang yang dicurigai atau orang yang didengkeni itu jatuh. Karena orang yang dengki itu mau mangkel, jeruknya nanti itu mangkel. Nah, balik kepada cerita tadi. Nah, orang tadi teman saya itu curhat. Jadi ini loh, coron jombangnya ini. Dia itu merasa resah, dia itu merasa difitnah bahwa di tempatnya dia itu untuk menggapai kehidupan ekonominya, itu disuwurno dari pesugihan dulur. Iki aneh, iki aneh. Nah, akhirnya saya mencoba untuk menenangkan. Sampean tenang aja, gak usah bingung-bingung. Karena orang yang memfitnah seperti sampean ini, orang yang memfitnah sampean ini adalah orang yang punya penyakit iri dan dengki. Nah, terus yang cerita tadi juga ngomong, padahal aku tuku apa-apa itu ya aslinya utang bank loh Cak Eko. Aslinya utang bank. Akhirnya ya saya coba untuk menenangkan, sampean tenang saja. Karena memang seperti itulah kehidupan di masyarakat. Karena orang yang iri dan dengki itu sebenarnya adalah orang yang buta. Orang yang buta hatinya, orang yang buta, ya moga-moga gak buta matanya. Orang yang buta hatinya, makanya sampean harus tenang. Dan ini adalah akibat dari SDM manusianya yang tidak berkembang, atau mindset cara berpikir manusia yang jalan di tempat sehingga menjalin jalan pintas. Karena iri dengki akhirnya nyuwur-nyuwurno tonggone ndolek pesugihan utawa ngingu toyol. Ini aneh ini. Ini satu yang luar biasa, satu fitnah yang sangat-sangat keji. Padahal dulur, ketika melakukan satu hal yang seperti itu, loh ini bahaya ini. Bahaya. Karena apa? Fitnah atau pencemaran nama baik itu sebenarnya melanggar undang-undang, dan itu melanggar pasal 434 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2023. Loh bahaya loh dulur. Itu adalah pencemaran nama baik dan fitnah. Dan kalau itu memang dimasukkan ke ranah hukum, sama tak kandani, hukumannya ya iku penjara petang tahun loh. Penjara petang tahun utawa denda 750 juta. Akhirnya aku ngomong koncoku, piye ya apa nek dilapor nang kantor polisi ya. Tapi konsekuensinya wongnya pasti dihukum. Wongnya pasti dihukum. Karena itu sudah melanggar KUHP, undang-undang pencemaran nama baik dan fitnah. Hukumannya petang tahun di penjara utawa didenda 750 juta. Lah iku nek 750 juta terus nduk desa iku pirang bau kudu didol. Makanya saudaraku, dari cerita teman saya tadi, makanya kita harus senantiasa berhati-hati ketika menyampaikan satu hal, apalagi memfitnah. Dan ini banyak terjadi dimanapun tempat, dan rata-rata banyak yang di desa. Karena tidak paham, hanya menuruti nafsu,
iri dengkinya sehingga membuat fitnah yang sebenarnya itu keji. Karena orang yang difitnah seperti itu serendah-rendahnya orang. Nah, padahal semua rezeki itu yang memberikan adalah Tuhan Gusti Allah. Makanya dulur, ketika terjadi hal itu di tempat sampean, maka ingatkan orang-orang yang seperti itu membuat fitnah seperti itu, ingatkan. Jangan sampai kalau memang nanti ini yang difitnah terus tidak terima dan pada akhirnya melaporkan kepada pihak terkait, kepada kepolisian, yang pada akhirnya kalau diproses dihukum petang tahun utawa denda 750 juta. Ngomongnya pemenak membuat isu di masyarakat, tapi andai kata dilaporkan terus di BAP nang kantor polisi ya, akhirnya ya menangis darah. Nah, itu tadi dulur sekedar informasi karena saya baru saja mendapatkan kabar berita dari seseorang terkait ini. Oke, itu saja dulur. Ya, jadi orang yang dituduh itu dianggap kufur ya? Oh, dianggap kufur. Lari dari kenikmatan Allah. Orang yang dituduh, Ustadz ya? Itu berarti kan tidak menyadari bahwasanya setiap orang itu diberikan kenikmatan sendiri-sendiri. Oh, itu ya. Kalau murtad itu keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Tetap Islam ya. Tidak mensyukuri nikmat Allah. Allah yang diberikan pada dirinya, maka dia adalah kufur. Belum. Oh, itulah tadi informasi. Makanya dulu hati-hati. Jangan mudah memfitnah. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan hati-hati ketika sekali lagi panjenengan memfitnah terkait hal itu tadi. Itu melanggar Undang-Undang pasal 434 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2023. Hukumannya penjara petang tahun atau denda 750 juta. Oke, kemudian dulur, semoga bermanfaat. Maka marilah kita hidup bersinergi, hidup bersama-sama. Kita harus saling menyadari bahwasanya setiap individu manusia diberikan yang tidak sama cara pandang, mindset berpikir, sumber daya manusia dan ekonomi. Maka semua harus kita terima. Oke, terima kasih. Tetap di komunitas pecinta kopi tambak beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.